biar kalian tahu negara Upin Ipin. Salah. Negara Upin Ipin. Musuh kali nih polisi Upin Ipin. Iya, Padahal kalau di Indonesia mah tinggal tinggal buka ini aja, buka kaca udah lanjut jalan. Ada. KTA ada. PDRM siasat case pemain klub bola sepak Indonesia hina anggota polis. Alamak. Eyo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Kecuali yang tidak sehat sepertinya saya, geng, dikarenakan agak sedikit flu ya, mungkin suara saya agak ya aneh ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya guys ya. Oke, tanpa buang masa geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini geng ya. Jadi ada satu request subscribers geng ya, tentang video ini geng. Biadab pemain bola Indonesia hina PDRM. Oke. Setelah saya buka geng, ternyata sang disayangkan video ini sudah nggak ada guys ya. Dikarenakan sudah kena hapus, kena padam, kena strike dengan sang konten kreator ini, yaitu Zidin Aziz itu geng ya. Lalu juga ada satu postingan Instagram yang cukup menarik tapi sekaligus agak-agak seram juga lah geng ya. Dan oke, ini dia geng, dari Instagram Sinar Harian. PDRM siasat case pemain klub bola sepak Indonesia hina anggota polis. Alamak. Oke lah geng, kita akan coba nonton ya seperti apa sebenarnya yang berlaku guys ya. Oke ya, seperti biasanya geng, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan ada link Shopee yang ada di bawah video ini, siapa tahu kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Shopping hari ini, besok sudah sampai rumah kalian geng. Oke guys, sekarang kita akan coba untuk nonton bersama-sama ya seperti apa video-video yang sempat tular beberapa hari kemarin. Jadi beberapa hari lalu ya, ada pertandingan antara Selangor versus dengan Persib Bandung. Nah, jadi ringkas cerita geng, ada beberapa pemain bola sepak dari Persib Bandung ini jalan-jalan nih ya. Sebelum mereka pulang ke Indonesia, mereka jalan-jalan ya. Ada Adam Alis, ada juga Sadil Ramdhani juga guys ya. Dan ada dua player Persib lainnya guys. Jadi di kereta tersebut total ada 4 orang guys ya. Lalu tiba-tiba ada polis di Raja Malaysia yang tengah patroli nih guys ya. Dan mereka akhirnya memberhentikan kereta tersebut. Nah, untuk kronologisnya kita akan coba untuk melihat geng ya. Dan kebetulan saya coba untuk cari-cari video-video yang ada di TikTok lah guys ya. Polis menjalankan siasatan berhubung dakwaan seorang pemain bola dari negara jiran yang menuduh anggota polis meminta wang ketika pemeriksaan dijalankan ke atasnya baru-baru ini. Anggota Polis Daerah Subang Jaya Assistant Komisioner Wan Azlan Wan Mamat berkata pihaknya sudah membuka satu kertas siasatan bagi menjalankan siasatan lanjut ekoran daripada penularan beberapa video berkait perkara itu. Katanya video itu membabitkan anggota unit rondaan bermotosikal yang sedang menjalankan tugas rondaan semasa kejadian. Wan Azlan berkata siasatan turut mendapati wujud satu lagi video yang memaparkan ulasan semula kejadian dengan membuat tuduhan mengaibkan terhadap anggota polis berkenaan. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat kenyataan atau tuduhan melulu yang boleh menjejaskan imej polis di Raja Malaysia PDRM dan menimbulkan kekeliruan awam. Terdahulu, tindakan seorang pemain bola dari negara jiran yang didakwa memburukkan anggota polis ketika menjalankan tugas menerusi satu video di media sosial mencetuskan kemarahan warga maya yang menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadapnya. Berdasarkan rakaman sama, lelaki berkenaan turut mendakwa anggota polis terbabit menegur mereka supaya tidak memandu melawan arah selain menuduh kononnya anggota polis itu mahu meminta wang. Ya, jadi salah arah guys, lawan arus ya. Makanya itu diberhentikan oleh polis di Raja Malaysia. Dan ini Isnin diupload dan sekarang hari apa geng? Hari Selasa guys ya. Dulu tak? Sebentar. Lupa ingat nih. Ya, hari Selasa sekarang guys ya.
Itu dia, geng ya. Oke, kita akan coba nonton video penuhnya seperti apa, guys ya. Awal mulanya nih. 15 Detik-detik menit dong. rombongan Adam Alis ditilang polisi Malaysia. Bensin cukup Oke. nih, kanan kiri. Tapi jam 12 sudah tutup dia. Oke, Sadil ada di belakang ya. Iya, di sini. Nggak tahu lah. Lurus. Mau coba? Mana nih? Kanan kiri. Lurus Oke. saja. Lurus ke kanan. Harusnya belok kanan. Rame tuh lihat. Mulai nggak ada. Malaysia masih rame. Belok Malaysia. kanan. Oke, ini belok kanan nih. Nah, harusnya belok kanan lagi harusnya. Biarannya kita Harusnya belok kanan lagi kan. Tapi belok kiri nih, guys. Nah, biar kalian tahu negara Upin Ipin. Salah. negara salah. Upin Ipin. Oke. Ke sebelah sana. Ya, salah. Sadil cakap salah sebelah sana. Dia baca map, geng. Tapi Ya, ya, mapnya benar, itu Ya, sepertinya nggak berfungsi sepenuhnya. Kalau ada polisi guys. Aduh, ada polis. Apa? Main bola. Habis makan. Habis makan. Indonesia. Sih. Paspor ada. Paspor di hotel. Oke, menanyakan paspor ya. Apa? Kenapa tak bawa? Karena besok pagi ini Tangkap kita pulang. polisi guys, tangkap polisi. Pagi ini kita pulang. Jadi awak kena bawa lah. Di bandara. Sudah di bandara. Sudah di bandara. Sudah kena di bandara. Ngomong kak. Ini kan Padahal bukan di jalan. sorry. Oke. Padahal bukan di jalan ya. Ya, iyalah Bang. Emang di laut. Padahal bukan di jalan loh. Oke. main habis. Main apa? Fokus bolong. Kamu nama apa? Sadil. Aku Sadil. Ya, ini teman-teman habis makan di Kamu keluar jalan-jalan, kita bawa paspor. kebetulan kan paspornya Pak habis di check in buat keberangkatan pagi ini. Oke. Ada yang ambil gambar ya, ambil gambar plat kereta. Upin Ipin, polisi kali nih, polisi Upin Ipin. Iya, Glenn. Padahal kalau di Indonesia mah tinggal Apa? buka ini aja, buka kaca udah lanjut jalan nih. Ada. KTA ada. Oke, KTA ya. Oke. Kartu tanda anggota. Lawan sama-sama bola. Biasanya merujuk kepada polis atau tentara. Ya, kami Selangor kamu. Tidak, saya di Sabah. Sabah. Oh, Ya. kamu Sabah ya? Ya, Sabah. Bilang aja King Persib ya. Yes, prajurit. Oke, itu dia geng ya. Nampaknya full kronologinya seperti itu. Jadi mereka ini lepas makan. Harusnya tadi mereka belok ke arah kanan. Nah, mereka belok kiri, geng. Nah, salah jalan, salah arus. Akhirnya dari situ ada polis nih yang memberhentikan kereta mereka, geng ya. Saya nampak tadi nggak ada tuh yang minta-minta duit, geng. Ya kan? Nah, untuk alasannya kenapa nggak bawa paspor, ya dikarenakan paspor para player dari Persib ini tengah dikumpulin nih, tak pastilah dengan pelatih atau pihak official Persib ya, untuk beli tiket pesawat. Nah, itu guys ya. Itu. Oke. Kita nonton video yang lain, guys. Mas Adam Alis, Bang Hamra, Kakang, sama Bang Sadil berlima ini tuh mau naik Grab, tapi karena ada mobil nganggur udah pakai mobil aja. Itu mau kemana? Itu mau cari makan. Ternyata kuota mereka berlima itu udah mau habis. Jadi tuh si Google Mapsnya endut-endutan. Oke. Jadinya hilang-hilangan Dudutan ya. jaringannya. Oke, nggak berfungsi secara Habis dari maksimal. itu ternyata salah belok lah. Yang seharusnya apa, Bi? Ya, Sabah. Ke kanan. Yang harusnya ke kanan ini malah ke kiri. Iya. Jadilah ditilang sama polisi Malaysia. Oke. Diberhentikan gitu kan, ditanya password semuanya lah ditanda. Akhirnya mereka nggak bawa tanda pengenal, cuman Robi ternyata ada ketinggalan KTA TNI. Jadi yang ditunjukkan itu. Oke, jadi ada dua player Persib selain Sadil dan Adam Alis itu
ternyata polis dan tentara guys ya, yang ada di dalam kereta itu, geng ya, gitu. Tapi yang buat marah sebagian netizen itu, satu, kenapa tak bawa paspor, yang kedua polis Upin Ipin ya, yang ketiga menuduh minta duit nih. Nah itu guys ya. Ya ini tolong dimaafkan guys ya untuk Abang Adam Alis ya. Maybe dikarenakan ya mungkin beliau menganggapnya macam di negara Zimbabwe itu kan polisnya kan mata duitan kan geng ya. Beliau akhirnya menganggap semua polis itu sama, padahal ya belum tentu guys ya. Kalau tak silap mungkin boleh dikoreksi guys. Kalau tak silap PDRM itu kan ada body cam. Nah jadi seperti polis-polis Amerika ya, itu juga ada body cam guys. Jadi ketika mereka mau korupsi ya atau melakukan rasuah, pungutan liar, itu nggak bisa guys, tak boleh ya, dikarenakan ada body cam. Nah body cam ini sebagai bukti nih ya kan, kalau ada officer atau petugas polis yang melakukan tindakan rasuah, nah pasti nanti akan kena hukuman. Dan saya lihat dari menit awal tadi sampai yang terakhir saya tak nampak pun bagi duit. Dan ini di Malaysia rasa-rasanya apa geng ya, agak mungkin karena mereka dilengkapi dengan body cam. Seperti saya jelaskan tadi geng, kalau mereka rasuah atau korupsi sedikit-sedikit ya kan, itu efeknya sangat vital sekali guys ya untuk karir mereka sendiri guys ya. Oke, kita lihat video yang lain guys. Oke, klarifikasi Adam Alis ketika tidak bawa paspor ya. Canda kok itu kemarin, nggak seriusan. Gurau kayak. Jadi cerita kenapa ya biasalah di goreng-goreng, ada yang goreng-goreng. Jadi tuh apa ya, paspornya itu bukannya kita nggak megang paspor, karena kan paspornya kan kita mau balik nih, dikumpulin sama Pak Irfan, paspor kita semua dikumpulin karena mau di tiket itu kan, tiket pesawat langsung balik ke Jakarta. Bukan kita nggak pegang paspor ya. Jadi kita mau habis pertandingan itu langsung berangkat makan. Terus sebenarnya sebelum pertandingan paspornya tuh dikumpulin karena mau diinin tiket kan, tiket pulangnya. Jadi kita kumpulin paspor karena kita nggak megang paspor gitu. Selesai main baru kita langsung makan gitu. Jadi ya nggak megang paspor. Bukan kita di negara orang kita nggak bawa paspor, nggak. Memang waktu itu tiketnya mau dibeli gitu, mau diurus karena paspornya juga harus dikumpulin gitu. Ya seperti itu guys. Ya, klarifikasi Adam Alis kenapa tidak bawa paspor. Beliau juga sudah minta maaf guys ya, kalau kita dengar tadi. Ya, canda kok itu kemarin, nggak seriusan. Jadi cerita. Tapi bercandanya tapi buat sebagian netizen ini marah juga lah guys ya. Oke, kita coba untuk melihat bersama-sama seperti apa komentar dari netizen guys ya. Nah ini dia. Kami paham isu tak bawa paspor tuh. Polis Malaysia pun paham, sebab itu dia lepaskan. Dia paham karena baru habis main bola. Tapi jadi masalahnya kenapa harus menuduh polis Malaysia mau minta uang? Tak nampak langsung ada percobaan dia tahan sebab lawan arah, dan mereka itu dalam tugasan rodaan. Jadi wajarlah ditahan. Oke. Jadi udah jelas guys ya, dari sini saya cukup mengerti lah guys ya. Di stop kereta ya kan, ditanya kenapa melanggar ya kan, karena itu kan jalan harusnya beloknya ke arah kanan. Nah tapi ini para player Persib belok ke kiri nih. Nah lalu akhirnya wah ini jangan-jangan orang asing nih ya kan, diberhentikan lah ya begitu. Dan saya lihat tak nampak ada yang minta uang guys ya. Nah, yang COVID-19 polis minta duit, apa cerita? Nah itu guys ya, ini orang Indonesia sepertinya guys yang komen. Bukan masalah paspor atau lawan arah, tapi masalah sikap. Ya, sikapmu yang mikir Malaysia ini kayak punya bapakmu. Astagfirullah. Ini agak kasar nih komennya nih guys. Kamu menuduh PDRM minta duit kamu, itu satu penghinaan ke atas PDRM. Jadi lepas diberhentikan, masih lanjut nih guys live dari Adam Alis geng ya.
mengiranya Adam Alis itu jangan-jangan minta duit nih, ya kan? Ya jadi dikarenakan mungkin beliau agak-agaknya guys ya, seperti saya katakan tadi, kalau dia dengar kata polis, nah pasti ujung-ujungnya duit nih, ya kan? Masalahnya ini kan lain cerita guys ya. Beda cerita kalau Adam Alis mungkin pergi ke negara Zimbabwe. Nah mungkin polisinya nakal-nakal guys ya, sedikit uang, sedikit duit, sir, money sir, money sir. Nah ini lain cerita nih guys, ini PDRM ya, dimana mereka ketika bertugas ada body cam kalau tak silap guys ya, ada body cam, dan itu agak susah geng kalau polis rasuah atau korupsi uang, itu agak susah guys, dikarenakan ya ada body cam. Dan lagi guys, yang buat saya agak meremang dan merinding guys ya, uniform dari polis itu ada lafaz Allah dan Muhammad guys. Itu misal nih ya, kalau kita pakai baju ada lafaz Allah Muhammad, kita mau melakukan tindakan kejahatan, rasanya itu agak apa ya, agak ada beban sangat besar sekali guys itu guys ya, begitu ya. So itulah geng, jadi harap maafkan Adam Alis ya, dikarenakan mungkin orang baru ya kan. Jangankan yang Adam Alis guys, saya saja yang sudah berkali-kali ke Malaysia ini, kalau saya melihat jalan Kuala Lumpur, saya pasti akan pening juga guys ya kan. Wah ini belok boleh tak, kanan atau kiri, itu bingung guys ya. Nah mereka melakukan kesalahan belok kiri karena ternyata lawan arah, salah arah ya, melawan arus guys ya. Itu bingung guys ya kan. Jadi harap dimaklumi guys, karena memang sebenarnya kan tidak pernah jalan-jalan ke situ guys ya. Dan untuk paspornya mereka tadi beralasan dikumpulkan semua nih player Persib ya. Itu jadi untuk beli tiket pesawat terbang untuk pulang besok guys ya. Dan untuk yang duit-duit itu ya kan, ya itulah geng ya. Saya pun juga seperti itu guys ya. Kalau mendengar kata polis, wah pasti ujung-ujungnya duit nih. Nah tapi ini kan beda cerita guys, ini di negara Malaysia guys ya. Itu jadi susah kalau mau menyuap seorang polis di Malaysia itu susah guys ya. Terlebih mereka ada body cam guys ya. Itulah. So aku tak pastilah macam mana nanti ini kelanjutannya seperti apa guys ya. Tapi yang jelas para player Persib sudah balik geng, sudah balik ke negara Indonesia. Nah ini soalan saya, apakah bisa disiasat? Kalau disiasat macam mana guys lanjutannya ya? Apakah memanggil Adam Alis atau player Persib yang di kereta itu ke Malaysia? Kayaknya nggak mungkin guys ya. Ya siasatnya seperti apa, aku tak pasti. Kawan-kawan yang paham ya mungkin boleh komen di ruang komentar guys ya. Itulah. So guys ya, macam mana boleh komen di ruang komentar guys ya. Itulah. Ini apabila kalau kejadian itu geng ya terjadi di negara Indonesia nih, misal geng ya ada player Selangor atau GDT atau apapun geng ya, naik mobil ya jalan-jalan di Indonesia nggak bawa paspor nih. Nah nggak bawa paspor, lawan arus, ya pasti rakyat Indonesia pasti marah juga lah guys. Ini ngapain nih orang Malaysia nih nggak bawa paspor, melawan arus ya, salah arah dan sebagainya, pasti marah-marah. Dan terlebih lagi pakai live pula geng ya. Guys ada polisi Indonesia guys, polisi Indonesia. Oh ini pasti nanti kita bakal dikenain duit nih, kita pasti bakal kena duit nih guys. Nah itu macam mana geng yang kalau seperti itu kan geng? Ya mungkin aku tak pastilah. Mungkin beberapa dari rakyat Indonesia atau mungkin mayoritas geng ya, pasti jawabnya ya kalian paham saja geng ya. Bisa marah atau bisa membetulkan hal itu. Bisa marah, polisi Indonesia nggak begitu. Ada juga yang mungkin cakap, ya memang seperti itu. Ya itulah geng ya. Ada dua jawaban yang nanti akan diberikan kepada netizen Indonesia apabila kalau player Malaysia nih guys jalan-jalan seperti yang tadi. Jadi ini umpamanya dibalik lagi ya keadaannya seperti itu. So ya itulah geng ya. Jadi mungkin hikmah yang bisa kita ambil adalah dimanapun di situ kita berpijak, disitulah langit dijunjung guys ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap mengikuti aturan yang ada di tempat tersebut guys ya. Jangankan di Malaysia, di Thailand, di Indonesia pun, apabila kalau ada turis ya bule masalah yang kurang ajar, kita pasti marah kan guys ya kan. Itulah. So geng, macam mana boleh komen di ruang komentar. Saya harap tidak ada permasalahan lagi guys ya, karena sejatinya antara Bobotoh dan juga Selangor saya lihat nampaknya ini
mereka berkawan nih geng. Apalagi Selangor apabila tiba di Indonesia, ini mereka melakukan chant bersama-sama, damai-damai saja, tidak ada masalah guys ya. POV, keseruan bersama supporter Selangor. Oke, sebenarnya itu sudah geng untuk video kita kali ini. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik di dalam video sama dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye guys.